semuanya, balik lagi di grup Humas Talk. baru aku Bila. Baru aku Feli. Hari ini kita bakal bahas topik tentang bukan cuma takdir, tapi juga tangguh menembus gerbang kampus impian. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial di Biba. Spesial banget nih. Yaitu mahasiswa baru dari angkatan 2025. Boleh dong kenalan dulu? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anissa Fadila. Aku dari Kota Dumai dan aku lulus jalur SNBP. Selamat kenal Kak. Oke teman-teman, kenalin nama aku Gewa Ramadan, bisa dipanggil Gewa. Asal aku dari Pekanbaru dan aku lulus jalur SNBT. Salam kenal ya Dewa. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal juga, Kak. Nah, podcast kali ini kayaknya bakal lebih seru ya, Vel. Pasti dong, Biba. Nah, kayak yang Feli tadi bilang, kita bakalan sharing-sharing bareng mahasiswa baru Administrasi Bisnis 2025. Nah, sebelumnya aku mau tanya dong, gimana rasanya jadi mahasiswa baru? Masih kaget atau udah mulai terbiasa nih? Apalagi ini kan udah minggu ketiga perkuliahan ya. Nah, gimana sih? Ceritain dong experience-nya. Boleh dari Nisa dulu? Kalau dari saya sendiri sih mungkin ya culture shock ya Kak. Iya benar, culture Karena shock kan banget Par. masih 3 minggu tuh, karena kan dari SMK kan Kak. Iya. Dari SMK ke dunia perkuliahan tuh pasti beda banget gitu kan Kak, sistem belajarnya juga. Jadi kayak kaget gitu, masih shock gitu kan. Ternyata dari SMK ke kuliah tuh kayak gini bedanya gitu kan Kak. Ya mungkin sekarang masih masa adaptasi sih Kak. Ya adaptasi sih. Kalau Dewa gimana? Karena Gewa backgroundnya dari SMK juga, sama kayak sama Nisa, SMK iya. dong. Jadi ngalamin culture shock juga kan. Apalagi nanti kedepannya ada UAS dan UTS. Iya, benar. Ya. Jadi kalau dibilang penyesuaian sih belum ya, karena masih 3 minggu perkuliahan. Tunggu 1 semester baru bisa dibilang penyesuaian. Boleh dong ceritain awal mula pilih jurusan administrasi bisnis. Emang dari dulu udah planning atau malah second choice nih? Mungkin yang first choice dulu mungkin. Boleh Nisa lagi. Ya, yang pertama ya. Administrasi bisnis jadi pilihan pertama sih Kak. Cinta ya, cinta. Iya, Cinta cinta Admin. emang udah mulai Iya. dari awal. Iya, dari awal. Oke Kak, jadi kenapa aku pilih Adbis? Karena kan aku dari SMK jurusan administrasi perkantoran. Nah, jadi aku nyari jurusan tuh yang linear kan Kak. Nah, jadi setelah aku searching administrasi bisnis tuh yang paling pas gitu kan, linear sama jurusan aku. Jadi karena aku juga suka sama namanya administrasi, aku tuh suka banget sama kayak yang berhubungan sama perkantoran gitu kan, teratur. Dan aku juga ada ketertarikan minat sama bisnis, dunia bisnis tuh aku suka. Jadi aku pikir kayaknya passion aku beneran di Adbis nih gitu. Jadi kayak ya Adbis till I die. Gila, Keren keren. banget. Keren banget. Boleh Gewa? Kalau Gewa beda sama Nisa. Kalau Nisa itu pilihan pertama, kalau Gewa second choice nih. Aduh. Second choice, big burner. Karena Gewa kan SMK itu kan jurusan komputer. Otomatis Gewa pilihan pertama itu ilmu komputer kan. Iya. Dan pilihan kedua tuh Adbis. Kenapa milih Adbis? Kebetulan Gewa juga punya bisnis nih, teman-teman. Punya bisnis guys. Bisnis UMKM itu top up game sama voucher. Jadi karena Gewa masih basic ya, mungkin Gewa Adbis ini bisa ngasih teori dan bahan dan bimbingan kepada Gewa agar bisa Gewa kembangin lagi bisnis Gewa nih ke depannya gimana. Jadi ada arahannya gitu kan, gitu. Oh ya, buat teman-teman nih yang mau top up game atau voucher bisa ke Top Upku ID. Linknya bisa di bawah sini. Nih. Ada di bawah sini ya. Mantap. Tadi kan Nisa lolos lewat SNBP ya, dan Gewa juga lolos SNBT. Pasti struggle-nya kan beda kan? Iya, pasti beda banget ya. Benar. Nah, gimana sih struggle-nya selama ngejar jurusan Adbis nih? Boleh dong diceritain? Ayo, siapa duluan? Ayo. Siapa dulu nih? Aku atau Gewa? Aku boleh deh. Gewa dulu Oke. ya. Gewa ini kan lulusnya jalur SMPT ya kak. Yang which is itu kan jalur terakhir Iya, benar. mandirinya. Gewa itu ketolak 3 kali, SNBP, SNBT,
sama SMMPTN Barat. Nah, di awal tuh Gio tuh emang kurang persiapan, kurang belajar, apalagi Gio tuh kenanya di akademik, Iya. yaitu PKPM matematika. Di situ Gio tuh nggak belajar dan anggap enteng aja, sampai akhirnya Gio tuh nggak lulus kan. Tuh pas jauh terakhir, Gio nih kayak introspeksi diri. Kalau Gio cuman modal nekat doang atau modal pantang menyerah, itu kan nggak akan balance ya. Iya, Kalau benar. nggak ada belajar, akhirnya di jauh akhirnya Gio introspeksi diri dan fokusin apa yang Gio lemah, yaitu matematika, dan minta juga bantuan teman-teman nih buat bantu Gio belajar. Akhirnya disupport juga sama teman-teman. Jadi pas ujian itu di mandiri kayak enteng aja gitu ngerjainnya. Karena udah dibantu Iya, juga karena ya? dibantu juga. Dari situ karena Gio konsistensi belajar, akhirnya Gio lulus di pilihan di administrasi bisnis gitu. Iya. Nah dari SNBP, SNBT sama SNMPTN Barat tuh Adbis masih second choice tuh? Masih second choice, second choice. Second choice. Iya, second choice. Oke. Oke, boleh Nisa ceritakan. Kalau struggle yang Nisa hadapin sih mungkin kan Nisa kan SMK kan kak. Iya. Jadi emang dari SMP Nisa tuh udah plan nanti kalau lulus nih kerja gitu kan. Makanya Nisa ambil SMK. Tapi di pertengahan SMK kelas 11 bapak tuh nyaranin buat kuliah gitu kan. Awalnya bingung gitu kan kak, mau kuliah atau lanjut kerja ya, karena udah setengah jalan gitu kan. Iya, benar. Udah plan dari awal tuh kerja gitu kan. Tapi karena ya orang tua kan pengen yang terbaik buat anak Iya, juga benar-benar. pasti pengen terbaik buat orang tua Iya, kan. Jadi iya benar. ya yaudah deh, nggak ada salahnya juga kan buat kuliah sambil nyari pengalaman. Dan Nisa belajar buat stabilin nilai supaya keterima di univ dan juga prodi impian Iya, kan. Dah terus Nisa kejar nilai, muncul lagi struggle dari teman. Awalnya kan Nisa nih pengennya tuh kan manajemen, Oh, gitu kan manajemen. kak. Iya, Karena iya. dari administrasi perkantoran ke manajemen tuh kan Masih nyambung sejauh. Iya, ya, iya, sejauh general ini, ya, gitu iya. kan kak. Tapi karena dari teman sama-sama pengen manajemen kan, kalau misalkan sama-sama susah ambil ya. nanti ada yang ketolak gitu Iya, kan. benar. Sementara Iya, benar-benar. dia tuh kayak Nis jangan ambil manajemen ya. Oh, udah diwanti-wanti Iya, udah dari awal diwanti-wanti. ya. Kayaknya emang itu impian dia banget gitu kan. Nisa nggak tega gitu kan kak, kayak kasihan juga gitu kan. Iya. Jadi ya udah deh ngalah aja. Habis dari situ Nisa agak kecil hati kan. Kayaknya in another life lah ya. Aduh. kan. Iya, aduh. SM bye bye. Iya, bye-bye, bye-bye. Welcome SAB. Iya, SAB. Bisa searching kan apa sih prodi yang linear sama administrasi perkantoran kan. Nemu administrasi bisnis. Iya, keren banget. Bisa searching lagi gimana sih pembelajarannya tuh, terus materi yang dibahas selama perkuliahan tuh gimana. Ternyata ya linear gitu kan kak, sama Iya. jurusan Nisa di SMK. Apalagi Nisa juga suka banget kan sama namanya administrasi, dan juga ada ketertarikan sendiri sama namanya bisnis kan. Terus setelah Nisa pelajari lagi kan, mulailah mikir kan apa namanya, kayaknya passion aku beneran di administrasi bisnis deh gitu kan. Karena kayak aku tuh udah punya basic-basicnya dari administrasi tuh aku udah punya basicnya gitu. Terus dari situ aku mulai stabilin nilai, aku mulai tingkatin lagi di mapel pendukung yaitu ekonomi. Iya, Aku benar belajar banget. giat di ekonomi dan alhamdulillah aku tes di SNBP, aku lulus di pilihan pertama Unri Administrasi Iya, sama. Langsung lulus gitu Iya. ya. One shot ya, one shot. Rezekinya. Rezekinya Iya, gitu. Kak. Nah, untungnya struggle-struggle tadi itu berbuah manis kan. Iya, benar Kak. Kan sekarang udah resmi nih jadi maba Adbis. Kira-kira ada nggak struggle yang muncul gitu selama masuk perkuliahan? Mungkin dari matkul atau dosennya. Kan beda kan matkulnya Iya, dari iya, banyak banget SMK sih, Kak. apalagi Iya. beda banget. Terus ke kuliah Iya. beda tuh gimana, ada nggak struggle-nya? Banyak nggak sih? Banyak Banyak sih. parah. Banyak Parah. banget, terutama di
matkul ya kan ya. Jamnya nggak? Iya, jamnya. Yang sering berubah-berubah kan Kak. Ya. Kadang libur, kadang enggak, kadang masuk, kadang juga enggak. Gitu. Kalau dari matkulnya sendiri gimana? Aman? Kalau Gewa belum aman. Kalau Gewa kan linjur ya tadi. Iya. Iya bener linjur ya Gewa, gimana tuh? Kalau Gewa masih beradaptasi sih Kak. Beradaptasi. Iya, karena kan 3 tahun ilmu komputer tiba-tiba ke administrasi kan canggung jadinya kan, nggak tahu apa-apa. Tapi Gio coba berusaha buat beradaptasi dengan administrasi karena santai sih sebenarnya. Santai ya? Iya, nggak seribut komputer Iya, kan. bener-bener. Iya, jadi Gio lebih suka aja gitu. Enjoy aja ngerti. Kalau Nisa sendiri struggle-nya mungkin di perpindahan kelas mungkin ya Kak. Oh, iya. Benar-benar ya Kak, iya. dia terus soalnya. Karena kalau misalkan SMK kan kita satu kelas itu tuh udah semua pelajaran tuh di situ Bener. gitu kan. Gurunya kalau- yang datang kan? Iya. Kalau kuliah kita yang nyari kelasnya sendiri dan Iya. tempatnya tuh beda-beda gitu kan Kak. Kadang suka terlambat jadinya kan karena Iya. bingung nyari kelas kan Kak gitu. Tapi kalau untuk matkul apalagi di matkul wajib mungkin nggak terlalu banyak kendala karena Nisa juga udah punya basicnya kan dari Iya, SMK. Iya, benar. Mungkin culture shocknya mungkin lebih di sosial sama politik sih Kak, karena nggak expect aja gitu Iya. kan. Kayak Nisa pikir kan administrasi bisnis tuh mungkin ya bisnis dan iya, iya, bisnis aja gitu kan. benar-benar Berhubungan sama politik, politik, gitu iya. kan. Tapi ternyata ada juga. berhubungan. Iya, politik mungkin banget. struggle-nya di situ aja sih karena Iya, benar. nggak kepikiran Beda gitu Kak. banget. Iya. Iya, satu lagi sih Kak, kami karena kuliah ini kan nggak punya wali kelas ya. Oh Iya. Jadi kami apa-apa sendiri, nggak ada yang bimbing. mandiri. Iya. Bener-bener. Terus buat buku cuma satu kan, pintar aja, nggak perlu bawa banyak. Jadi itu sih enaknya kan. Iya. Jadi nggak perlu bawa berat-berat. Nah terakhir nih, ada nggak pesan buat teman-teman angkatan kalian atau mungkin teman-teman yang lagi struggle nyari jurusan nih? Jadi buat teman-teman yang lagi bingung nyari jurusan, saran Gewa kalian carilah minat bakat kalian itu di mana gitu. Misal kalian minat hitung-hitungan, kalian bisa ke FEB, kalian minat biologi atau fisika, kalian bisa ke MIPA atau kedokteran. Kalau kalian minatnya ke tumbuh-tumbuhan, kalian bisa ke Faperta. Jadi itu banyak banget minat bakat yang bisa kalian cari dari sekarang gitu. Jangan kalian milih jurusan itu 1 bulan atau dekat-dekat hari sebelum SNBT atau SNBP gitu. Apalagi kayak banyak kan yang FOMO ikut FOMO-an, temen. iya, ikut-ikut teman. Ikut-ikut teman. Iya, karena teman ini jadi ikut. Iya. Jadi kalau misalnya kita ikut-ikutan atau FOMO-an, kalau kita keterima, pas ngerjainnya tuh kurang itu ya, kurang apa ya sih Kayak namanya? ganjel di Ada hati ganjel, gitu iya. kan. Karena nggak passion. Iya, tiba-tiba di tengah baru ngerasa ya salah jurusan kan. Iya Iya. benar. Benar, Banyak benar. banget kejadiannya. Banyak kejadian. Jadi jangan sampai kayak gitu sih, Mbak Jawa. Terus juga kalau kalian gagal dalam PTN, kalian jangan pantang menyerah gitu, kan harus coba lagi. Tapi jangan modalin pantang menyerah aja, karena harus belajar dan berdoa juga. Karena usaha nggak akan hiatin hasil kan, benar banget. Benar-benar. Testingnya soalnya saya. Oh gitu. iya, testimoninya guys. Testimoni Rela nih, langsung ya. iya. Usaha dan doa harus balance ya. Balance, Iya. balance banget, iya. Gitu. Nah, kalau dari Jadi untuk teman-teman Adbis 25 jangan pernah menyerah. Apalagi kayak pasti banyak kan teman-teman yang kayak Gewa yang dia linjur gitu kan. Pasti dalam hatinya kayak Belum kenapa move on sih? ya? Iya, belum move on. Iya. Kayak, kenapa sih aku nggak diterima di prodi impian gitu kan. Kalau menurut aku jangan pernah menyerah dan tetap jalanin aja karena mau kita sedih gamon sama prodi impian sampai kapanpun itu kita nggak bakalan pernah ada di dunia itu karena kita ada di sini, kita ada di Adbis. Jadi kalau menurut aku tetap jalanin aja, bersedih nggak apa-apa tapi jangan terlalu lama. Kita juga harus fokus ke depan, kita Iya, juga punya benar. masa depan Dan ke gitu belakang kan. Iya. Mungkin S2 atau S3 bisa di S2 GR. perkuliahan. Oh, sorry. Ngejok, sorry. Iya. Dan juga untuk cutting yang lagi urusin skripsi atau yang urusin berkas wisuda, tetap semangat, terutama untuk yang ngurusin skripsi ya Kak ya. Iya, benar. Kakak Aduh, ribet abang-abang. banget tuh. Iya, ribet banget. Ya, pasti pasti. kayak kita Iya. ngejar dosen kan Kak, Iya. kita harus revisi. Lagi pusing. Iya kan. Tetap semangat.
semoga lulus dengan predikat cum laude. Amin. Amin. Dilancarkan, tidak banyak revisinya. Amin amin. Semoga kita semua cum laude. Amin. IPK 4. Amin. Masuk COC. Amin. Perwakilan dari banget. Advis. Iya, Pundri kapan lagi kan? Iya kan, Iya. 26 ya. Iya, aman-aman. Ditunggu ya. Jangan takut, jangan bimbang. Masuk Advis pasti disayang. Well. Oke deh, itu tadi sharing kita bersama Maba Advis 2025. Buat kalian yang lagi ngerasa bingung pilih jurusan atau yang lagi ada struggle, semoga bisa berdamai sama diri sendiri ya. Jangan lupa buat follow podcast kita dan DM di IG kalau kalian mau atau punya topik yang akan dibahas di podcast selanjutnya. Kita senang banget kalau bisa ngobrol bareng kalian lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Advis, solid, solid, solid.